Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Clara Iniar dengan NIM 20.019.026. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk menyelesaikan studi kasus terkait dengan pemilihan alternatif pada perusahaan dan juga payback period. Tentunya berdasarkan sudut pandang ekonomi teknik. Nah, di sini terdapat studi kasus. Teman-teman bisa baca pertanyaannya sendiri. Kemudian di sini saya sudah memperoleh yang diketahui terdapat pada tabel seperti ini dengan nilai MAR-nya adalah 10%. MAR itu ibaratkan bunga. Kemudian adalah terdapat dua alternatif, alternatif A dan juga alternatif B dengan masing-masing investasi awalnya adalah 65 juta dan 40 juta, useful life-nya 6 tahun, 4 tahun, nilai sisanya 13 juta dan juga 4 juta, kemudian biaya perawatannya 2 juta per 2 tahun dan alternatif B 600.000 per tahun, penghematannya 14 juta dan 11 juta seperti itu. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah alternatif terbaiknya, teman-teman. Kita di sini akan mencari alternatif terbaik dari alternatif A dan B. Jadi mana dari A dan B itu yang terbaik mana? Jadi nanti akan kita pilih. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita harus paling yang harus kita ketahui dulu adalah menyamakan periodenya. Jadi antara A dan B itu kita samakan periodenya dengan cara pencarian KPK pada useful life-nya. Di sini berarti KPK dari 6 dan 4. KPK dari 6 dan 4 adalah, kita sudah mengetahui di sini, besar 12. Jadi nanti masing-masing alternatif kita akan samaratakan periodenya selama 12. Nah, diperoleh cash flow seperti di bawah ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya cash flow adalah cash flow itu merupakan diagram yang menunjukkan pendapatan ataupun pengeluaran dari sebuah dari ekonomi masyarakat, dari ekonomi perusahaan seperti itu kan. Yang dimana garis X ini menunjukkan periode, kemudian untuk yang Y itu menunjukkan pendapatan ataupun pengeluaran. Dimana untuk Y positif itu menunjukkan pendapatan, untuk Y negatif itu sendiri adalah untuk pengeluaran. Di sini sudah terdapat cash flow untuk masing-masing alternatif pada A dan B, yang dimana untuk A sendiri pada awal investasi kita akan mengeluarkan 65 juta di sini teman-teman. Dan setiap 6 tahun kita akan mengalami dan masa pakainya itu adalah 6 tahun. Jadi di setiap 6 tahun lagi nanti kita akan membeli mesin lagi. Jadi kita akan keluar uang 65 juta lagi. Kemudian di setiap 2 tahun sekali kita akan melakukan perawatan, biaya perawatan yang dimana kita tentunya akan mengeluarkan uang 2 juta per 2 tahun. Jadi kita ditulis 2 juta di setiap 2 tahun nih. 2, 4, 8, 10. Kenapa 6 tidak? Karena 6 kita beli mesin lagi gitu. Jadi kita tidak akan melakukan perawatan. Seperti juga di 12. Dan setelah itu kita mendapatkan setiap 6 tahun itu, setiap masa pakai, kita akan mendapatkan nilai sisa mesin sebesar 13 juta, teman-teman. Di sini ya. Di sini terdapat 13 juta, itu merupakan nilai sisa. Jadi setiap 6 tahun sekali, kita akan mendapatkan nilai sisa sebanyak 13 juta. Jadi ditulis pada periode ke-6 dan juga 12, seperti itu. Kemudian, kita juga akan mendapatkan penghematan sebesar 14 juta per tahun, teman-teman. Jadi kita akan tuliskan pendapatan, karena pendapatan tadi kan di atas ya. Jadi di sini. Ada 14 juta itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Jadi kita akan mendapatkan 14 juta per tahun. Sama halnya juga dengan di alternatif B. Pada tahun pertama, kita akan bukan tahun pertama, di awal itu kita akan mengeluarkan uang sebanyak 40 juta. Kemudian masa pakai ekonomisnya hanya 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun kita akan membeli lagi 4 juta, 40 dengan biaya 40 juta. Jadi cash flow-nya adalah turun. Karena kita akan mengeluarkan uang sebanyak 40 juta setiap 4 tahun sekali, seperti itu. Kemudian di sini selama kita melakukan investasi ini, kita akan melakukan perawatan sebanyak 600.000 per tahun. Jadi kita tuliskan di sini 600.000, teman-teman. Jadi di tahun 1, 2, 3 kita akan membayar sebanyak 600.000. Kenapa di tahun keempat itu tidak ada? Karena kita beli lagi mesinnya, beli baru lagi. Jadi kita tidak akan melakukan perawatan. Tetapi kita akan mendapatkan biaya nilai sisa dari mesin tersebut sebanyak 4 juta. Karena kita mendapatkan, jadi cash flow-nya posisinya naik. 4 juta berarti di setiap 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Ya karena setiap 4 tahun kan itu masa pakainya 4 tahun. Jadi kita akan mendapatkan 4 juta setiap tahunnya itu. Dan kita juga akan mendapatkan penghematan sebanyak 11 juta di sini per tahun. Jadi di setiap 1, 2, 3, sampai 12 tahun itu kita akan mendapatkan 11 juta. Posisi 11 juta itu ke atas karena posisi Y positif adalah menunjukkan benefit seperti itu. Nah, setelah kita membuat
cash flow, kita akan melakukan perhitungan. Analisis perhitungannya seperti ini, teman-teman. Karena kita akan mengeluarkan uang, jadi kita harus sebenarnya kita akan melakukan perhitungan present worth ya, present worth-nya. Jadi semua pendapatan dan pengeluaran yang ada di sini kita akan hitung menjadi ke present di tahun ke-0 seperti itu. Dengan bunga sebesar 10%. Tentunya dengan cara seperti ini, teman-teman. Karena di tahun awal kita akan mengeluarkan uang 65 juta, berarti kan minus ya. Jadi di sini ditulis minus 65 juta, dikurangi lagi 65 juta ini di sini dengan rumus mencari present diketahui future. Kenapa pakai future? Kenapa pakai rumus PF? Karena kita ini bukan annual ya. Karena kita di tahun ke-6 di masa depan itu kita sudah tahu kita akan mengeluarkan uang 65 juta lagi. Jadi 65 juta dikali present kali diketahui future dikalikan dengan bunganya 10% dan di periode ke-6. Seperti itu. Dan juga yang di 2 juta ini, 2 juta juga sama, kita akan melakukannya dengan rumus present diketahui future. Jadi di periode kedua dan juga di periode keempat, 8, 10 seperti itu. Dan diketahui rumus seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat karena kita juga mendapatkan. Jadi setelah kita melakukan pengeluaran, kita juga ternyata mendapatkan duit, teman-teman. Kita mendapatkan duit 14 juta setiap tahun. Karena setiap tahun jadi rumusnya pakai annual. Jadi rumusnya adalah ditambah 14 juta, nih 14 juta kali mencari present dikalikan annual dengan bunga 10% dengan jumlah periode 12. Ini kan kita selama 12 tahun ya. Jadi rumusnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita ternyata juga mendapatkan lagi nilai sisa dari mesin itu ada 2 kali, 13 juta di periode ke-6 dan 12. Sehingga kenapa di sini tidak pakai annual lagi? Karena di sini bukan tahunan, teman-teman. Kita tidak per tahun mendapatkan 13 juta. Tapi kita sudah tahu di masa ke-6, di tahun ke-6 itu kita akan mendapatkan uang nilai sisa sebesar 13 juta. Jadi pakainya mencari present diketahui future. Future-nya adalah 13 juta seperti itu. Pada periode ke-6 dan juga 12. Sehingga dihasilkan rumus seperti ini. Dan setelah dihitung, mendapatkan yang ini tuh kita dapat dari tabel ya. Tabel yang sudah dikasih Bu Bita ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu. Ini ada di tabelnya. Kalian cari saja halamannya sesuai dengan bunganya. Karena kita kan pakai bunga 10%. Jadi kita cari dengan rumus mencari PF ataupun PA seperti itu ya. Dan setelah dihitung, saya lakukan perhitungan. Diketahuilah nilai seperti ini. Dari pengeluarannya ternyata kita mendapatkan total pengeluaran itu minus 106.415.300. Kemudian ditambahkan dengan pendapatan kita sebesar 106.876.300 dan diperoleh hasil akhir untuk alternatif A adalah 461.000 seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk alternatif B juga dilakukan dengan perhitungan yang sama. Semua pendapatan yang ada di cash flow ini akan kita tarik ke present. Dan dihasilkan rumus seperti di bawah ini. Yang dimana awalnya kita akan mengeluarkan biaya 40 juta ini, dikurangi dengan 40 juta yang kedua, dikalikan dengan present dan future. Teman-teman pasti sudah tahu ya penggunaan pendapatan rumus P per F atau P per A itu seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu seperti apa. Di sini dikalikan P per future karena di tahun keempat kita sudah tahu akan mengeluarkan 40 juta lagi, jadi minus lagi 40 juta di periode keempat ya, dengan bunga sekian. Kemudian dikurangi lagi dengan 40 juta yang ketiga ini ya teman-teman. Dengan rumus yang sama, present mencari present diketahui future dengan bunga sekian di periode ke-8 ini teman-teman, seperti ini. Kemudian dikurangi lagi, ternyata setelah mengeluarkan 40 juta ternyata kita juga mengeluarkan 600.000 untuk biaya perawatannya. Di tahun keberapa saja? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 seperti itu teman-teman. Kemudian jadi dikurang lagi di sini adalah 600.000 dikalikan dengan P per future. Kenapa P per future? Karena kita sudah tahu di tahun ke-1 nanti. Di tahun ke-1 nanti kita akan membayar 600.000. Begitupun di tahun kedua, di tahun ketiga, di tahun kelima, di tahun ke-6, di tahun ke-7. Sebaliknya kita akan membayar biaya perawatan sebesar 600.000. Jadi diperoleh rumus seperti ini ya, teman-teman. Oke, setelah itu ternyata kita tidak hanya mengeluarkan uang, teman-teman. Kita juga mendapatkan uang nilai sisa. Di setiap 4 tahun itu kita akan mendapatkan nilai sisa mesin sebanyak 14 juta ini. 14 juta, mohon maaf, 4 juta. Jadi ditambahkan. Nah, di sini dituliskan dulu, kita juga mendapat, selain nilai sisa, kita juga mendapatkan benefit annual sebanyak 11 juta dari biaya penghematan yang kita dapatkan. 11 juta. Jadi ditulis di sini 11 juta dikalikan dengan P mencari present diketahui
Oke, lanjut lagi ya teman-teman, videonya kepotong. Kenapa di sini apa namanya? Kenapa di sini annual? Ya karena kayak tadi, karena kita setiap tahun akan mendapatkan uang sebanyak 11 juta dari biaya penghematan gitu. 11 juta kalikan menjadi present diketahui annualnya, dikalikan dengan bunga 10% dikali dengan jumlah periodenya selama 12 tahun seperti itu. Kemudian di sini kita juga mendapatkan nilai sisa tadi sebanyak 4 juta ya di tahun ke-4, 8, dan 12. Jadi diperoleh hasil seperti ini. Kenapa tidak annual? Ya kayak tadi. Karena itu tidak tahunan kita mendapatkan nilai sisanya, tapi setiap 4 tahun sekali. Jadi di tahun keempat, di tahun ke-6, di tahun keempat dan 8 dan 12 kita sudah tahu kita akan mendapatkan uang sebanyak 4 juta. Jadi ditambah seperti itu. Dan setelah dihitung, diperoleh seperti ini. Seperti biasa, ini diperoleh dari tabel yang dikasih Bu Bita ya teman-teman. Ini dari Bu Bita semuanya. Oke. Dan setelah saya hitung, diperolehlah ini biayanya. Dan hasil akhirnya adalah minus 8.360.900. Setelah itu, setelah kita mendapatkan dua hasil itu, kita tarik kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya adalah, yang pertama, hasil perhitungan alternatif A sebanyak 461, di mana plus itu artinya untuk kita akan mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk alternatif kedua, yaitu alternatif B, kita mendapatkan minus 8.360.900. Di mana minus itu artinya kerugian. Jadi dari kedua alternatif ini bisa kita simpulkan bahwasanya dengan apabila perusahaan Rotan tadi itu memilih alternatif A, dia akan untung sebanyak 461. Kalau dia memilih alternatif B, justru dia akan rugi sebanyak 8 juta, kan banyak banget. Jadi, maka alternatif yang dipilih adalah alternatif A, karena perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp461.000. Seperti itu teman-teman. Kemudian, masuk ke soal kedua. Masuk ke soal kedua di sini, teman-teman bisa membaca ya di sini, baca sendiri ya teman-teman. Kemudian setelah saya baca, ditarik di sini ada diketahui investasi awal. Soal kedua ini tentang payback period. Kemudian investasi awal 130 juta, umurnya 15 tahun, nilai sisanya 18 juta, income-nya 10 juta per tahun. Nah, ditanyakan apa? Apakah investasi ini layak diterima apabila dianalisis dengan metode payback period dengan mengabaikan bunga dan dengan memakai tingkat bunga 18%. Nah, di sini sudah saya jawab. Yang untuk pertanyaan ke-1 apabila diasumsikan tanpa bunga ya, teman-teman, tanpa bunga. Di sini tanpa bunga. Dengan rumus seperti ini, minus P ditambah sigma N aksen kali AT dan diperoleh di sini, di mana ini adalah biaya investasi awalnya, kemudian di sini ada N dikali 10 jutanya 18 juta. Dan di sini saya mengasumsikan bahwasannya N aksennya ini adalah 12 tahun. Ini asumsi ya, teman-teman. Jadi income pada kita coba perhitungkan dengan asumsi ini 12 tahun. 12 tahun dikalikan dengan income per tahun itu adalah 10 juta dan ditambah juga dengan nilai sisanya adalah 18 juta. Sehingga hasilnya adalah 120 juta ditambah dengan 18 juta hasilnya adalah 180 juta. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya apabila diasumsikan tanpa bunga dengan tahun ke-12 dengan jumlah tahun itu adalah 12, pada tahun ke-12 income perusahaan sudah mampu mendapatkan payback sebesar 138 juta, yang mana jumlah tersebut melebihi modal yang dikeluarkan yaitu sebesar 130 juta. Atau sederhananya seperti ini, 138 itu lebih dari 130. Jadi pada tahun ke-12 perusahaan sudah bisa mendapatkan balik modal, bahasa sederhananya seperti itu. Baik, itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang untuk kedua ini belum bisa terjawab oleh saya, mohon maaf sekali. Mungkin bisa di lain waktu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.